Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferlia Munujaya, kelas 1B Prodi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Tanah Laut. Jadi di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kemunduran Demokrasi di Indonesia. Suatu negara pasti memiliki bentuk pemerintahannya masing-masing, diantaranya oligarki, monarki, anarki, diktator, dan demokrasi. Dari beberapa bentuk ini, demokrasilah yang paling sering digunakan dalam suatu sistem pemerintahan, termasuk Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Untuk di Asia Tenggara, Indonesia negara yang paling terbaik menjalankan demokrasinya. Tapi, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, demokrasi di Indonesia perlahan mulai dilupakan. Demokrasi di Indonesia mulai mengalami kemunduran, tidak seperti awal kemerdekaan Indonesia. Kemunduran demokrasi ini sejak 2016 hingga 2019 sampai sekarang. Pelumpuhan KPK, hilangnya oposisi, hingga kerap munculnya ancaman dan intimidasi terhadap penggiat masyarakat sipil menjadi sederet indikasi kemunduran demokrasi. Indikator penting dari kemunduran demokrasi ialah tergerusnya kebebasan sipil dan kebebasan akademik. Sebelum kita masuk ke faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kemunduran tersebut, kita akan membahas dulu apa sih demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat, yang terbentuk dari demos, rakyat, dan kratos, kekuatan atau kekuasaan. Sebelumnya, kita akan membahas secara singkat sejarah demokrasi di Indonesia. Sepanjang masa kemerdekaannya, Indonesia telah mencoba menerapkan bermacam-macam bentuk pemerintahan. Berawal dilantiknya Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat itu, pemerintah Indonesia belum mengatur sistem apa yang akan dianut oleh negara Indonesia. Presiden dan wakil presiden pun pada saat itu masih mencari sistem apa yang sekiranya cocok untuk dianut dan dijalankan oleh negara ini. Sistem presidensial pun dipilih oleh Soekarno-Hatta sebagai sistem yang akan dijalankan pada masa awal kemerdekaan. Dalam menjalankan tugasnya, Soekarno-Hatta didampingi oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dan membentuk kabinet presidensial. Dengan dijalankannya sistem presidensial, timbul kekhawatiran bahwa akan adanya absolutisme dari pemerintah. Untuk itu, demi menghindari absolutisme atau kekuatan dari satu pihak, pemerintah Indonesia mengeluarkan 3 maklumat. Pertama, Maklumat Wapres nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang berisikan perubahan KNIP menjadi lembaga legislatif. Kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik. Ketiga, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan dari sistem presidensial ke sistem parlementer. Pada saat sistem ini, Belanda ingin kembali masuk ke Indonesia. Hingga akhirnya PBB mengadakan konferensi meja bundar yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Salah satu hasil KMB ini adalah kembalinya kedaulatan seutuhnya ke tangan Indonesia setelah Belanda yang masih berusaha untuk menguasai kembali negara Indonesia. Indonesia pun mengubah nama negaranya menjadi Republik Indonesia Serikat atau yang kita sebut RIS. Pada masa ini, Indonesia terbagi menjadi beberapa negara bagian dan sistem kepemimpinan dan pemerintah pada era RIS pun berubah. Sistem ini hanya berjalan selama 1 tahun karena adanya ketidakpuasan negara bagian dengan sistem RIS. Pada tanggal 15 Agustus 1950, usulan untuk kembali menjadi republik diterima oleh Presiden RIS, Soekarno. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1950, dengan ditandatanganinya Undang-Undang Sementara atau UUDS 1950 sebagai pengganti UU
Caprice, sistem republik pun kembali dijalankan oleh Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia menganut sistem demokrasi yang pertama kali, yaitu demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Seiring berjalannya waktu, sistem demokrasi ini dianggap tidak cocok dijalankan di Indonesia, sehingga Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi penanda dijadikannya sistem demokrasi terpimpin. Pada saat demokrasi terpimpin, Soekarno semakin menunjukkan penyelewengan dan justru menjauhi konsep dan nilai demokrasi itu sendiri. Rakyat Indonesia menganggap Soekarno sebagai diktator. Era demokrasi terpimpin berakhir dengan peristiwa sejarah yang paling kelam bagi bangsa Indonesia, yaitu peristiwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Peristiwa ini selain mengakhiri era demokrasi terpimpin, sekaligus juga mengawali suatu fase kediktatoran baru, kediktatoran militer Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, atau yang disebut sebagai era demokrasi Pancasila. Setelah mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno, berdasarkan surat perintah 11 Maret atau yang kita sebut Super Semar, Soeharto kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua dan secara resmi periode Orde Baru atau era demokrasi Pancasila dimulai. Sebenarnya, pertama kali ketika Orde Baru terbentuk, mereka didukung oleh hampir seluruh rakyat Indonesia. Di bidang ekonomi, Orde Baru berusaha untuk mengembalikan sektor ekonomi nasional yang terabaikan selama Orde Lama. Salah satunya adalah membuka investasi asing sebesar-besarnya untuk melakukan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Masa demokrasi Pancasila menunjukkan keberhasilan dalam politik. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan menyelenggarakan pemilu secara teratur, yaitu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Setelah politik dan ekonomi nasional kembali stabil, lambat laun ternyata telah tercipta sebuah pemusatan kekuasaan kepada Presiden Soeharto. Dominasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia semakin terasa jelas. Dominasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia semakin terasa jelas, birokrasi menjadi semakin rumit dan mengekang kebebasan masyarakat, dan juga golongan karya atau Golkar berubah menjadi sebuah organisasi politik yang dominan dalam politik Indonesia. Pemerintah juga menerapkan kebijakan monoloyalitas bagi pegawai negeri untuk mewajibkan mereka memilih Golkar dalam setiap pemilu. Puncak dari anomali di masa demokrasi Pancasila adalah merebaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang disingkat KKN. Dan pembangunan ekonomi tidak dirasakan lagi oleh rakyat yang kemudian menimbulkan masalah kemiskinan. Akibatnya, kelompok-kelompok yang anti terhadap Presiden Soeharto semakin menguat, terutama kelompok intelektual seperti mahasiswa dan pemuda. Kelompok mahasiswa dari berbagai universitas di seluruh Indonesia dan juga organisasi-organisasi mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung melakukan aksi demonstrasi menuntut agar Soeharto mundur dari jabatan sebagai Presiden Indonesia. Akhirnya, karena terus-menerus diterpa gelombang demonstrasi yang menuntutnya untuk mundur dan kehilangan kepercayaan dari orang-orang terdekatnya, Presiden Soeharto akhirnya menyatakan mundur pada 21 Mei 1999 yang memasuki era reformasi. Era reformasi atau yang disebut proses transisi atau proses demokratisasi di Indonesia dimulai ketika terjadinya perpindahan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden B.J. Habibie pada 21 Mei 1998. Pengalaman pada masa Orde Baru juga telah membuat Indonesia menyadari bahwa demokrasi penting bagi tumbuhnya kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, seluruh rakyat Indonesia pasca 1998 menaruh harapan bahwa di era reformasi ini dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi lagi anomali transisi demokrasi seperti dari Orde Lama ke Orde Baru. Pada era ini, untuk pertama kalinya pemilu dan pilkada dipilih langsung oleh rakyat Indonesia, yaitu pada tahun 2004 yang berjalan sampai sekarang. Sekian sejarahnya. Kita akan masuk ke faktor-faktor penyebab kemunduran demokrasi.
Peneliti politik Edward Aspinall dan Marcus Mizner dari Australian National University di Canberra, Australia, mengatakan demokrasi Indonesia berada pada titik terendahnya. Penyebab pertama yaitu ketidakseriusan pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM atau hak asasi manusia. Kedua, pemerintah sangat minim melibatkan partisipasi publik dalam merumuskan suatu kebijakan, bahkan cenderung tertutup. Ketiga, meningkatnya angka korupsi. Keempat, penolakan atau lemahnya komitmen terhadap aturan main demokrasi. Yang kelima, adanya toleransi atau anjuran terhadap kekerasan. Keenam, ancaman kebebasan sipil, pers, dan akademik. Indonesia telah mengalami Jadi kesimpulan dari saya, Indonesia telah mengalami berbagai macam bentuk demokrasi. Di masa sekarang Indonesia mengalami kemunduran demokrasi yang disebabkan oleh banyak hal atau banyak faktor yang tidak bisa kita jelaskan satu persatu secara detail. Dan penyebab kemunduran tersebut karena tidak adanya keterbukaan dan ketidakadilan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat. Saran saya selaku penulis berharap agar kedepannya demokrasi di Indonesia membaik dan bahkan meningkat. Semoga faktor-faktor kemunduran dapat teratasi dengan baik, dan saya berharap kedepannya agar pemerintah lebih terbuka terhadap kebijakan yang akan dibuat agar masyarakat Indonesia turut berpartisipasi dan tidak terjadi kesalahpahaman. Sekian video presentasi dari saya, mohon maaf apabila video ini kurang menjelaskan dan kurang lancar saya dalam menjelaskan materi yang saya ambil di makalah saya. Sekian video presentasi saya mohon maaf apabila video ini masih banyak kekurangannya. Saya mohon maaf juga apabila di dalam video ini banyak suara-suara yang tidak sepatutnya untuk didengarkan. Saya mohon maaf juga untuk ketidaklancaran saya dalam menyampaikan presentasi kali ini. Semoga ke depan menjadi lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.